Shalom kekasih Tuhan, jumpa lagi dalam acara Saat Teduh. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu bagi kami Tuhan. Pagi ini ada, itu semua oleh karena rahmat-Mu yang baru bagi kami. Pagi ini kami butuh firman-Mu Tuhan, kami butuh sabda-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap diberkati dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Kekasih Tuhan yang sangat diberkati Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Kita sampai pada pribadi yang berkenan bagian yang ketiga. Pribadi yang berkenan bagian yang ketiga. Kita lihat sama-sama Matius 26 ayat 41. Dikatakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Nah, kekasih Tuhan yang sangat diberkati Tuhan, kita saat ini mungkin sudah jenuh. Kita saat ini mungkin sudah jenuh, di rumah terus. Di rumah, nggak ngapa-ngapain, di rumah terus. Banyak orang sudah mulai jenuh. Banyak orang sudah mulai bosan, saudara. Mereka berharap badai ini semua berlalu. Mereka berharap badai COVID ini semua berlalu. Tapi saya mengatakan kepada saudara, tidak ada badai yang tidak berlalu. Ya, tidak ada badai yang tidak berlalu. Sebesar apapun badai itu, cepat atau lambat pasti berlalu. Karena tidak ada badai yang memiliki sifat kekal atau selamanya. Cuma Yesus saja yang memiliki kekekalan dan selama-lamanya. Yang perlu kita pikirkan adalah apa, saudara? Bukan kapan badai ini berlalu, kapan badai ini akan selesai. Itu tidak perlu kita pikirkan, itu bukan bagian kita, saudara. Yang perlu kita lakukan adalah apa, saudara? Yang paling penting adalah apa? Apa yang kita lakukan pada saat di dalam badai. Itu jauh lebih penting, saudara. Ya, Anda jangan hanya cuma boring di rumah, jenuh, saudara. Dan ini waktu yang paling tepat, saudara. Ya, karena yang menentukan seberapa lama badai itu berlalu atau seberapa lama kita tinggal dalam badai tersebut adalah apa yang kita lakukan. Ya, jadi yang membuat badai itu cepat berlalu, saudara, atau seberapa lama kita tinggal di dalam badai adalah apa yang kita lakukan pada saat kita ada di dalam badai. Ya, sebab pada umumnya sebagian besar, saudara, kita menuntut, kita berharap kepada Tuhan, mujizat itu terjadi, berharap pertolongan Tuhan itu terjadi, berharap terobosan Tuhan itu terjadi. Ya, kita semua memiliki keinginan yang sama, saudara. Sebab pada umumnya sebagian besar mujizat terjadi dalam badai, bukan sebelum atau sesudah badai. Ya, sebagian besar mujizat itu terjadi sebelum atau sesudah badai. Contoh Daniel, saudara. Daniel, saudara, di gua singa dan di dapur api. Mujizat itu terjadi bukan di luar gua singa, bukan setelah keluar dari gua singa, tapi mujizat terjadi di dalam gua singa atau di dalam kandang singa. Begitu juga mujizat tidak terjadi sebelum mereka masuk ke dalam dapur api, tapi mujizat itu terjadi ketika mereka ada di dalam dapur api, saudara. Dan kalau saudara dan saya saat ini ada di dalam badai, bersiap-siaplah, engkau akan menerima mujizat Tuhan. Engkau akan menerima mujizat-mujizat Tuhan, karena mujizat terjadi justru bukan di luar badai, tetapi di dalam badai, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya, mari sama-sama kita lihat ayat-ayat yang selanjutnya. Dikatakan seperti ini, saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Pribadi yang berkenan adalah apa? Pribadi yang memiliki doa sebagai gaya hidup. Doa bukan karena kamu susah, doa bukan karena kamu di dalam badai, tapi doa menjadi gaya hidup. Kita makan supaya apa? Kita makan supaya kuat. Kita menjaga kesehatan supaya apa? Supaya tidak sakit, saudara. Himbauan pemerintah, kita memakai masker, rajin cuci tangan, serta menjaga jarak. Supaya apa? Supaya tidak mudah tertular oleh COVID-19.
Begitu juga berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya apa? Jangan kamu berdoa setelah kamu jatuh ke dalam pencobaan. Jadi bukan berdoalah dan berjaga-jagalah karena kamu jatuh dalam pencobaan. Ayat ini yang benar adalah apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya, saudara. Ya, kamu pakai masker supaya apa? Supaya nggak ketularan. Kamu cuci tangan supaya apa? Supaya virus itu nggak nempel di tangan kita. Kita menjaga jarak supaya apa? Supaya tidak bersentuhan dengan orang lain, saudara. Itu ada gunanya. Berdoa supaya, bukan karena. Karena apa? Karena doa merupakan salah satu cara kita untuk melibatkan Tuhan di dalam hidup ini. Jadi kalau saudara dan saya tidak berdoa, itu artinya apa? Kita sedang tidak melibatkan Tuhan di dalam badai tersebut. Yang kedua, saudara, di dalam doa menggambarkan ketergantungan kita kepada sumber yang tidak terbatas, sehingga kuasa Allah yang tidak terbatas terjadi di dalam hidup kita. Jadi ketika Anda tidak berdoa, Anda sedang tidak mengandalkan Tuhan, tapi justru Anda sedang bergantung pada kekuatan Anda sendiri. Tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, supaya di dalam badai pun engkau akan menikmati kemenangan lepas kemenangan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami percaya kami semua ada di dalam badai COVID-19. Tapi kami percaya di dalam badai pun Tuhan akan nyatakan kuasa. Di dalam badai pun tidak ada yang mustahil bagi engkau. Kami yakin dan percaya, saudara. Kami yakin dan percaya kalau Yusuf di tengah-tengah pandemi kelaparan engkau promosikan, saudara. Kami yakin dan percaya setiap kami yang mengandalkan Tuhan di tengah-tengah pandemi seperti ini, saudara, kami akan tetap merasakan promosi daripada surga. Terpuji namamu Tuhan selama-lamanya. Berkati kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Amin.